Kulo akhir-akhir ini sering neliti ya, fungsi maknawi mbek lafzi di semua ayat Quran ya, di semua ayat Quran. Misalnya ngeten. Orang itu misalnya dulu sering maksiat. Kemudian oleh fikih ditata, orang tukang maksiat itu ditawan. Ditawan itu orang Indonesia gitu di penjara. Misalnya maling, bajingan ya. Itu kalau di penjara kan terus gak iso maling meneh. Terus gak iso bajingan meneh mesti di penjara, di borgol atau di sel. Kemudian itu nyata tapi fisik, kenapa? Fisik. Dia mungkin tetap bisa ngordinasi anak buahnya lewat penjara kalau dijenguk atau apa, sehingga banyaklah pengedaran narkoba sangko penjara karena yang di penjara hanya apa? Fisik. Kemudian ada penjara maknawi ini ruang. Penjara maknawi itu misalnya begini. Ada orang itu sering kecewa dengan istrinya atau dengan anaknya, tapi ya di situ-situ saja. Misalnya piyambake yang naruhan kata sekolah ya tetap di seputar naruhan saja. Kalau orang berduaan ya di sekitar berduaan saja. Mungkin kalau dia tokoh nasional ya kritik Indonesia dari bangsanya pemalas, orangnya agak dinamis kayak Singapura. Dia ya agak kemana-mana tetap di Indonesia. Artinya apa? Ini peringatan di kula jenengan. Mahabbah maknawiyah ini yang penting ditanamkan ulama. Kalau orang mencintai Allah dan Rasul, mencintai Quran, mencintai santri, mencintai kebenaran, meskipun dia agak dipenjara secara fisik, pasti dia ini akan terpenjara secara maknawi, pasti tidak kemana-mana. Pasti apa? Tidak kemana-mana. Jadi misalnya gue senang bojomu, ya tetap di seputar-seputar situ. Soal orang beling pen wayo nomor loro, pokoknya gak jauh-jauh di situ. Dan ini penting kalau kepengen ngembang noteng jenengan. Jadi yang diwajibkan oleh ulama adalah kita mencintai Allah dan Rasul. Karena kalau cinta itu pasti di seputar kolongan situ, tidak kemana-mana. Ya, kalau kita mencintai Allah, mencintai hukumnya Allah pasti di kolom itu, tidak kemana-mana. Meskipun kita tidak dipenjara secara fisik, tapi akan dipenjara secara maknawi, akan dipenjara secara apa? Maknawi. Maknawi itu tadi fisiknya kita bebas, tapi agak kemana-mana karena diikat oleh mahabbatullah wa mahabbatullah Rasul. Itu disebut nama al-arif billah nama asirun, dia marbutun den cancang bihubbihi lan seneng ning napa Allah. Nah, cara kula ya. Sebanyak mungkin umat Islam itu punya seperti itu dalam banyak hal. Sehingga kita itu tidak perlu lagi penjara fisik. Ya saya ulang lagi, kita tidak perlu lagi penjara napa fisik. Penjara fisik itu repot. Selain tidak efektif juga ya juga tadi ya apa ya cara barco penjara ya potensinya ya kembali lagi. Tapi kalau orang itu hatinya bisa dipenjara oleh mahabbatullah wa rasuli itu luar biasa. Lalu disebut walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Lan kula nu sering sinau banget. Mboten trimo sering sinau banget. Itu di situ ada keterangan begini. Ini cerita wong wedi ambek bapake misalnya, iku ya ora wani marek. Seneng banget, iku ya ora wani marek. Itu ada, ini cerita orang normal kan, orang normal itu serahkan itu. Misalnya gini, kamu wedi ambek ibumu ya ora wani marek, seneng banget ya ora wani. Itu yang dilakukan Sayyidina Ali ketika ditanya, kenapa saya tidak melihat engkau makan bersama ibu kamu? Kata Sayyidina Ali, takut saya kalau ibu saya misalnya penggawe ibu ayam goreng sudah punya rencana itu. Kedisian tak jupuk aku. Ya, nek weteng-weteng elek kan lah mangan bareng ibu kan. Nah artinya apa? Ya seneng ya marai rawani awor karena takut misalnya itu kan. Kenapa kamu tidak pernah makan bersama ibu kamu? Jawab Sidina Ali takut saya. Ibu saya di hidangan itu seneng misalnya dalam konteks Indonesia seneng apa? Ayam goreng juga serobot. Wes, bum putus asa. Akhirnya milih tempe. Lo tekan tempe, Mbok. Serobot pisan. Sehingga masyhur tuh makalah hedonnya saya itu tidak pernah makan bersama. Sama mungkin orang tertentu yang mencintai gurunya itu tidak berani bareng karena takut ganggu, takut macam-macam, rusak pemandangan macam-macam. Nah, jadi orang itu cara seneng dan cara itu mirip-mirip. Itu kata Imam Ghazali karena khauf dan roja itu mirip-mirip. Nah, sama, gue misalnya seneng cawe itu seneng bojomu lagi asik maca mbak delok lipstik ya, mbok klambine anyar. Apike kowe iku ora moro-moro, mesti ke ganggu.
Bojomu nak ora awake ayu seneng ya seneng wae ora awake ayu. Tapi nak kowe seneng kan mesum, ben ngeloni. Lah itu kan dunia yang berbeda. Bojo lagi seneng klambi anyar diganggu malah mbek kowe mbok coplok iku kan gak fair. Lha nak kowe seneng tenan. Yo duwi, maksudnya duwi ben nikmati nganggo lipstik, nikmati nganggo klambi anyar, pamer mbek kancan. Malah kok parani kene haram. Artinya wong iki bakas wong normal ya. Jadi wong seneng ambek wong gedeng padha-padha menghindar sebetulnya. Apa? Menghindar. Wong ora normal iku ora ukuran ya, ora ukuran. Wong ora normal iki ya angel. Nah, sehingga kenapa ada wali ditanya, kapan kamu menikmati Allah? Jawabnya dia dulu, ketika saya menjauh dari Allah. Bukan menjauh dengan makna orang fasik itu enggak. Dia menghindari sesuatu yang terkait Allah karena malu kalau ganggu. Makanya saya pernah cerita di ngaji ini, ada wali yang dia jadi wali karena sholat di shaf awal. Dia malu kalau dipanggil Allah kok tidak yang terdepan, sehingga dia sholatnya shaf awal terus. Ketika dia merasa wali paling elit karena yang amal seperti itu, ternyata diberitahu sama Allah kalau wali yang kelasnya dia itu yang sholat di pagar masjid, bahkan di luarnya. Ketika yang di situ, kenapa kamu wali juga, udah sholat di belakang? Jawabnya, aku iku isin. Dosa aku akeh, awakku ora bener kok ngarep, sawangane kok paling bener. Ini kan tapi aja tiru lho sing kok guri. Ora usah mbok tiru kelakuane wis ngono. Jadi nek kowe kok guri kan gak karena wali tadi, pancen pemalas no. Iku wis ora wali. Umpama niru-niru ya wis gawe Kang ora asli. Maksudnya sing wali asli sing tak critakno iku. Nek kowe niru-niru kan wis gawe, iku wis gak sah cara wis. Terus plagiat cara ning kampus wis. Lah idene wong liya mbok bajak ya. Dadi kowe ora iso niru kan ya mergo kan aku guri niru kula isin Gus Wan pengen aku arep plagiat ya cara kamu wis gak sah. Tapi dulu ada wali itu malah justru seperti itu. Makanya ini kan pelajaran bagi saya jenengan. Jadi yang penting kita ini sebanyak mungkin menciptakan penjara maknawi. Kalau itu sukses itu umat Islam luar biasa.